Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih harus mengadakan ibadah online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita menangkap kebenaran firman Tuhan, supaya itu boleh menjadi kekuatan buat kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan perhatikan. Mari kita buka bersama-sama kitab Markus. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Siapa Bartimeus? Disebutkan di sana adalah seorang pengemis yang duduk di pinggir kota, di tepi kota. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan ingat di situ ada, kalau saudara perhatikan ya, disebutkan lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, di sana ada satu situasi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Situasi yang pada saat itu kalau kita melihat, yaitu kejadiannya sangat kontras. Bartimeus, seorang yang buta, pengemis, dia orang yang miskin, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang sangat hina. Saudara, ketika melihat Tuhan Yesus di situ, dia berkata, "Yesus, anak Daud." Ketika dia berseru, apa yang terjadi? Banyak orang yang berbondong-bondong di situ mungkin berkata, "Hei, dia." Ditegur, saudaraku yang terkasih Tuhan. Kalau saya sebagai Bartimeus, seorang yang buta, seorang yang miskin, seorang yang mungkin tidak punya apa-apa, ketika ditegur, ketika berteriak, wolorati, sakit hati, saudaraku yang terkasih Tuhan. Nah, tetapi Bartimeus pada waktu itu tidak terus berhenti. Yang dia kerjakan justru dia semakin berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kondisi Bartimeus dalam keadaan tertekan, kondisi Bartimeus dalam keadaan miskin, kondisi Bartimeus dalam keadaan lemah, kondisi Bartimeus dalam keadaan tidak dapat melihat, kondisi Bartimeus dalam keadaan yang sangat kondisi terpojok. Saudaraku, tetapi di tengah-tengah itu, kalau kita melihat kondisi Bartimeus yang buta, yang hina, yang miskin, pengemis, dihina orang, diolok orang,
dihentikan orang, ditegur orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keadaan seolah-olah aku sudah tidak punya tulang lagi, aku sudah kondisiku seperti ini. Saudaraku yang terkasih, Bartimeus dalam keadaan itu justru dia bisa merasakan pertolongan Tuhan. Saya melihat pertolongan Tuhan atas Bartimeus dikerjakan justru dalam keadaan yang seperti itu. Nah, bagaimana cara menyambut karya Tuhan yang ada? Bagaimana cara menyambut karya Tuhan dalam setiap hidup kita? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat ini saya menangkap ketika Bartimeus berseru, diolok orang, dia berseru, ditegur orang, berseru, dia dihinakan orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, justru di situ Tuhan peduli. Ingat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita juga dalam keadaan yang mungkin berkata, aku situasiku seperti ini, kenapa orang lain tidak mengerti tentang aku, kenapa orang lain seperti ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seolah-olah kondisi seperti itu. Tetapi ingat saudara, justru dalam keadaan seperti itu karya Tuhan akan terjadi atas kita. Justru dalam keadaan kelemahan kita lah Tuhan mau berkarya atas kita. Untuk itu bagaimana caranya? Yang pertama, ketika Tuhan Yesus memanggil, ya berkata kepada muridnya, panggillah dia. Saudara, saya sangat salut dengan perkataan murid-muridnya. Dia menyambut panggilan Tuhan Yesus dan dia sampaikan kepada Bartimeus. Kata yang pertama disebutkan di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-49 disebutkan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Saudara, kata kuatkan hatimu. Mungkin pada waktu itu sudah, waduh aku sudah kondisi seperti ini. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, justru dalam situasi yang seperti itu, yang terjadi apa saudaraku yang terkasih? Kalau kita melihat di situ, justru dalam keadaan seperti itu, murid-murid Tuhan Yesus berkata, hai Bartimeus, kuatkan hatimu. Kamu dalam keadaan yang lemah, kamu dalam keadaan yang miskin, kamu dalam keadaan yang tertekan, kamu dalam keadaan yang terhina, kamu dalam keadaan yang seolah-olah ada himpitan. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus berkata, kuatkan hatimu. Saudara, ketika kita mengalami situasi-situasi yang ada, ingat kunci yang pertama, ayo dalam keadaan apapun kita kuat. Powerfulnya itu bukan karena kita, tetapi powerfulnya itu ada Tuhan di dalam kita. Di situ dikatakan, para rasul, para murid berkata kepada Bartimeus, kuatkan hatimu. Kenapa? Kuatkan hatimu karena Tuhan menyertai engkau. Kuatkan hatimu karena kamu mendapatkan berkat yang luar biasa. Satu, kuatkan hatimu. Saudara, mari ketika kita menghadapi situasi berat, kalau kita pengen menyambut karya Tuhan atas hidup kita, kunci yang pertama, kuatkan hatimu. Kunci yang kedua disebutkan oleh murid-murid di situ adalah berdirilah. Karena apa saudara? Bartimeus pada waktu itu dalam kondisi dia mungkin duduk. Kalau kita perhatikan pengemis yang di gerbang, mestinya dia akan duduk tersimpuh dengan minta-minta. Tetapi ketika saya perhatikan, mungkin kalau ini dikorelasikan dengan kehidupan, saudara, ketika kita dalam keadaan lemah, keadaan mungkin kita sudah tidak mampu lagi, kita juga seolah-olah tubuh itu tidak ada tulang, melamprek, sudah tidak punya daya apa-apa, saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, kuatkan, selain kuatkan, berdiri. Ayo ngadeg, ayo berdiri. Jangan kalah dengan keadaan, tetapi kalahkan keadaan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kunci yang kedua, kalau kita ingin menyambut karya Tuhan, mari kita berdiri di tengah-tengah tantangan. Kita teguh berdiri, kita teguh dalam keadaan apapun. Jangan kita kalah. Saudara, saya bersyukur ketika saya berada di tempat ini.
saya bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ketika saat ini, kalau boleh saya katakan, saya benar-benar merasakan menggumuli dan bergumul bersama dengan setiap kehidupan kita. Beberapa orang kalau saya temukan di tengah-tengah tantangan, dia tidak terpuruk terus, dia tidak ngemprek, dia tidak loyo, tetapi dia tetap berdiri teguh. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berdiri teguh, ada kekuatan, saudara. Kita akan diberkati Tuhan. Kalau kita ngemprek, kita nggak punya daya, udah akhirnya ketika kita punya masalah, ya sudah aku seperti ini. Maaf saudara, itu bukan karakter kita. Itu bukan karakter Kristen. Karakter Kristen ketika menghadapi situasi yang berat, kita kuat. Ketika menghadapi situasi yang berat, kita berdiri. Dan yang ketiga, saudara, di situ Bartimeus, saudara perhatikan bagaimana dia merespon karya Tuhan, dia mensikapinya supaya dia betul-betul menikmati berkat Tuhan. Kata kunci yang pertama harus dikuatkan, yang kedua harus berdiri teguh, yang ketiga disebutkan dia memanggil engkau. Saudara, kata dia memanggil engkau itu direspon oleh Bartimeus. Oh, Tuhan memanggil. Saudara, kalau perhatikan di ayat-ayat berikutnya apa yang terjadi. Pernyataan Tuhan Yesus berkata, hai Bartimeus, apa yang ingin aku perbuat terhadapmu? Akhirnya Bartimeus berkata, Guru, rabuni aku supaya aku bisa melihat. Dan endingnya, akhirnya dia bisa melihat karena iman, saudara. Karena iman. Jadi ternyata butuh respon, saudara. Tidak bisa kita, ya Tuhan, aku minta tolong, aku gak kuat, ngemprek loyo sudah, yang penting aku nangis sudah cukuplah, Tuhan seperti enggak, saudara. Tetapi di situ dikatakan, ayo kuatkan dan berdiri. Ingat, bergerak, saudara, merespon apa yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang lemah, tetapi merespon. Ingat, kita menjadi orang yang optimis. Oh, Tuhan akan menolong. Tuhan akan mengulurkan tangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini yang menjadi keyakinan. Yakin bahwa Tuhan itu peduli, saudara. Dan apa yang terjadi? Bartimeus ditolong oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Mujizat terjadi yang orang lain tidak rasakan. Tetapi harus mengalami memang. Harus mengalami buta dulu. Harus mengalami miskin dulu. Dan di situ karya Tuhan luar biasa. Uluran tangan Tuhan terjadi luar biasa. Mujizat itu tidak dirasakan oleh orang lain. Sukacita itu tidak akan dirasakan oleh orang lain. Hanya dirasakan oleh Bartimeus yang dari dia tidak melihat menjadi melihat. Yang dari dia menjadi miskin, dia menjadi orang yang kuat. Ketika dia menjadi orang yang terpuruk, ingat pernyataan berikutnya, dia mengikuti perjalanan Yesus. Yang artinya apa? Dia sama rata dengan orang-orang yang ada, yang berbondong-bondong. Dengan kontras tadi, murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang berbondong, ada orang miskin. Sekarang disetarakan, levelnya sama. Malah justru apa? Dia menjadi saksi betapa Yesus dari Nazaret itu sudah menolong orang ini. Dia menjadi berkat yang luar biasa. Saudara, karya Tuhan akan terjadi atas kita. Tetapi kadang-kadang kita harus mengalami seperti Bartimeus, yaitu lemah, buta, papa, terhina. Tetapi saudara, ayo kuatkan hatimu. Ayo berdiri dengan teguh. Ayo yakini bahwa Allah berkarya atas hidup kita. Sambut karya Tuhan atas hidup kita. Ketika hari ini kita mengalami situasi yang berat, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami permasalahan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, ada karya Tuhan yang akan terjadi atas kita. Nama Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Engkau memberkati kami hari ini. Ada karya Tuhan yang Tuhan mau nyatakan atas kami. Tetapi kami harus mengalami proses, menghadapi situasi yang berat, situasi yang lemah, yang seolah-olah kami tidak berdaya. Tetapi justru di situ Tuhan, ada karya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan ajarkan kepada kami, untuk kami tetap kuatkan hati kami, untuk kami tetap berdiri, dan kami meyakini karya Tuhan. Dan ternyata Tuhan di balik itu,
Tuhan melakukan karya mujizat yang orang lain tidak rasakan. Kami mau menjadi orang Kristen yang merasakan, mengalami karya Tuhan atas hidup kami. Untuk itu, Tuhan, ketika kami harus mengalami proses, ajar kami kuat, ajar kami tetap berdiri, dan ajar kami melihat, dan kami tetap mengarahkan hati kami kepada karya. Untuk itu Tuhan berkati kami. Bapa, Engkau sumber pertolongan kami, dan kini kami rindu Engkau memberkati kami. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat tangan dan terimalah berkat. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baiklah, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah perekonomianmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.